Ya, minggu ini kita akan membahas terkait dengan perusahaan manufaktur. Ya, bagaimana pencatatan 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 akuntansi di perusahaan manufaktur. Ya, kemarin Yasir belum sempat menjelaskan terkait apa itu sebenarnya perusahaan manufaktur ya. Mungkin saya minta kepada Nabilah. Mana Nabilah? Ya, Pak. Ada Nabilah. Oke, Nabilah. Kira-kira apa saja? Common sense-nya saja apa yang diketahui Nabila Hmm, tentang perusahaan manufaktur. perusahaan Hmm? manufaktur apa ya? Apa? Kalau perusahaan manufaktur itu kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Oke, mengubah barang mentah jadi barang jadi. Begitu ya Nabila ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Silakan resen kalau ada yang mau menambahkan. Ini kelas kelas apa? Kelas A ya? Iya, Pak. Ya. Ya, jadi ya benar sekali apa yang disampaikan Nabila ya terkait dengan perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah proses pengolahan ya. Jadi ada proses pengolahan di sana. Pengolahan apa ya barang bahan baku ya. Pengolahan bahan baku ya menjadi barang yang siap untuk dijual ya barang yang siap untuk dijual atau barang jadi. Jadi ada uh, pengolahan bahan bahan baku menjadi barang barang jadi ya. Eh, Kira-kira apa contoh perusahaan dari perusahaan manufaktur? Apa saja kira-kira yang eh, contoh dari perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi? Furniture, Pak. Apa? Furniture. Fur- Furnitur. Oke. Furnitur. Gini ya. Ya. Kemudian apa lagi? Insyirah. Ada yang mau nambahkan dari insyirah? Apalagi? Masa cuma manufaktur, furniture, Olahan makanan mungkin bisa juga, Pak. pabrik olahan, makanan olahan ya, olahan. Dian, apa lagi? Mungkin bisa kayak Pabrik pakaian. elektronik mungkin juga, Pak. Otomotif, Pab- Pak. Pabrik Elektronik. elektronik sama otomotif ya. Jadi banyak sekali ya perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di dunia ini ya. Ada furnitur, kemudian pabrik makanan olahan, kemudian elektronik, kemudian otomotif. Kalau misalkan di kafe, coffee shop,
itu manufaktur atau gimana? Hmm? Manufaktur, Pak. Manufaktur ya. Jadi coffee shop itu juga manufaktur ya. Jadi dia mengolah bahan baku menjadi satu beverage atau minuman ya, ataupun juga industri rumahan. Ada kue-kue tradisional ya. Kue-kue tradisional itu masuk juga ke dalam perusahaan manufaktur ya. Walaupun skalanya skala kecil ya, berbeda dengan yang teman-teman sebutkan tadi, ada otomotif, kemudian elektronik ya. Nah, ke semua eh, ke semua perusahaan ini memiliki pengeluaran ya. Jadi ada pengeluaran yang di ada cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengolah itu ya, mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, cost itu ya, cost yang dimaksud itu adalah biaya produksi ya. Ada namanya biaya produksi. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi itu disebut sebagai biaya produksi. Nah, biaya produksi. Nah, di dalam biaya produksi ini ada 3 komponen utama ya. Ada 3 biaya ya, termasuk dalam komponen utama. Kira-kira apa? Bantu saya kita mengulas. Bahan Kira-kira baku, apa? Siapa itu? bahan baku, Siapa yang ngomong? Saya enggak lihat. Siapa namanya, Dek? Dea, Pak. Oh, Dea. Dea. Bahan Karyawan juga, baku. Pak, masuk. Karyawannya. Biaya pembelian, Pak. Pembelian. Apalagi ya? Biaya overhead, Pak. Tenaga kerja, Pak. Tenaga kerja, karyawan, Biaya tenaga pelatihan, kerja. Pak. Apa, Sri? Apa, Sri? Tadi Sri Biaya bilang apa, Sri? transportasi, Pak. Oh, biaya transportasi. Oke. Eh, Anilfa? Apa tadi Anilfa? Kapan alat? Perlengkapan alat. Oke. Jadi yang semua yang disampaikan itu teman-teman adalah benar. Tapi di sini kita coba merangkum ke dalam ketiga komponen utama, yaitu adalah biaya bahan baku. Tadi ada yang menyebutkan. Kemudian ada biaya karyawan, biaya kayak pegawai itu masuknya ke dalam biaya tenaga kerja. Nah, kemudian yang satu ada biaya transportasi, kemudian biaya listrik, biaya depresiasi itu masuk ke dalam biaya, ada tadi yang menyebut overhead pabrik ya, biaya overhead pabrik. Jadi kalau 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 di kalau ditanya berapa biaya produksimu ya, berapa biaya produksi eh, menghasilkan kue ya, kue tradisional. Berarti yang kita tanya berapa biaya bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerjanya, dan berapa biaya overhead pabriknya. Ya, jadi itu. Biasa kan kita di perusahaan itu atau kita ya sebagai orang awam ditanya berapa biaya produksimu. Biasa itu mereka di akuntansi, saya sudah pernah ajak teman-teman di akuntansi itu untuk melihat bagaimana em, UMKM itu untuk menghitung biaya produksinya, dan mereka menyebutkan bahwa mereka tidak tahu bagaimana menghitung biaya produksi ya.
Kemudian ditanya, bagaimana dasarnya ibu menentukan harga jualnya? Ya, kalau kita tanya harga jual itu kan beda dengan biaya produksinya. Biasanya biaya produksi itu lebih rendah daripada harga jual. Itu untuk yang efisien. Tetapi terkadang di lapangan kita menemukan bahwa biaya produksinya tinggi, ya, tetapi harga jualnya itu di bawah biaya produksinya. Kenapa? Karena pertama kita tidak eh, mengetahui bagaimana mengendalikan biaya bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja yang kita keluarkan, misalkan tetangga kita yang cuma mungkin ya buruh harian, ya kita ajak kerja di usahanya kita, ternyata kita overprice, terlalu tinggi kita menggajinya. Nah, kemudian biaya overhead pabrik misalkan biaya listrik. Nah, biaya listriknya ini digabung antara biaya listrik untuk mengolah bahan baku, ya, digabung dengan biaya listrik rumahnya, ya, rumah rumah mereka, ya, sehingga semua beban biaya listrik itu dibebankan ke kuenya. Nah, ini yang terkadang kalau kita hitung biaya produksinya terlalu tinggi daripada biaya harga jualnya. Nah, ini yang menjadi problem di UMKM itu, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saya men-challenge teman-teman di bisnis digital, bagaimana teman-teman di bisnis digital ini membuat satu aplikasi atau software yang memudahkan UMKM itu untuk mengolah biaya produksinya. Jadi misalkan mereka pergi ke pasar beli beli tepung terigu 1 kilo yang dipakai untuk produksi cuma setengah kilo. Nah itu kan satu taruhlah 1 kilo itu adalah 10.000. Nah berarti yang masuk dalam proses produksi itu cuma 5.000. Nah itu eh, bagaimana teman-teman di bisnis digital untuk mengembangkan satu aplikasi atau software yang atau basis digital saja untuk memperlihatkan bagaimana proses UMKM itu menghitung biaya produksinya. Kemudian yang kendala berikutnya, mereka bisa menghitung biaya produksi, biaya produksinya tinggi, tapi di pasaran itu harga kue itu tidak seperti itu. Ya, harga produksi itu tidak seperti itu. Harga jualnya misalkan kita produksi 1.000 per kue, kemudian dijual 900, ya, 900 rupiah. Gimana caranya kita dapat keuntungan? Bagaimana caranya kita dapat margin kalau hal-hal seperti itu tidak bisa kita kita hitung? Nah, ini yang seringkali jadi problem di UMKM. Jadi sudah banyak teman-teman atau teman-teman kita di akuntansi itu melihat bagaimana sebenarnya proses produksi, kemudian bagaimana mereka menghitung biaya-biaya produksinya, kemudian bagaimana mereka menghitung nilai jualnya. Ini kan eh, jadi persoalan. Sama juga dengan beberapa merek seperti iPhone, Apple. Nah, kalau kita tahu, kita lihat biaya produksi dari Apple itu mungkin hanya kurang dari 1 juta rupiah. Tetapi ketika sampai di Indonesia itu nilainya sudah 15 jutaan ke atas, ya. Karena faktor faktor itu lagi, ya, faktor citra perusahaan. Jadi mereka bisa menetapkan harga jual lebih tinggi daripada biaya produksinya karena ada nilai perusahaannya sih, itu citra perusahaannya. Kalau misalkan kayak elektronik biasa, ya, yang sama sekali tidak punya identitas khusus, hanya mengikuti pasar,
seperti produksi-produksi dari Cina, ya, produksi dari Cina itu kan cuma ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, sehingga ketika mereka punya prinsip seperti itu, maka nilai jual dari produknya itu tidak bisa melebihi dari nilai dari Apple, nilai dari Samsung. Karena apa? Karena itu tadi mereka tidak bisa eh, mencoba mendapat atau memperoleh nilai yang lebih dari pesaing itu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya ciri khas identitas sendiri, kemudian citra sendiri, maka harga-harga jual yang kita itu ya pasti harus di bawah eh, pesaing-pesaing yang seperti ya, Apple, kemudian Samsung, seperti itu. Nah, makanya kayak eh, Oppo, Vivo, Realme, ya, kemudian Xiaomi, itu kan semua proses ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ada teknologi yang mereka bisa buat untuk melompati eh, Apple ataupun Samsung. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini isu-isu yang ada di dalam perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya, kalau misalkan kita bisa menekan biaya produksi, maka kita bisa memperoleh eh, margin yang lebih besar. Karena misalkan di pasaran handphone kita eh, 15 juta, ya. Tetapi kita bisa bangun supplier, bisa menggait supplier bahan baku kita, ya, dengan baik sehingga kita dapat menekan biaya bahan baku. Nah, ketika kita dapat biaya bahan baku, maka cost produksinya juga akan menurun, sehingga kalau kita tetapkan 15 juta itu masih masih masuk akal. Nah, ini gambaran, ya. Nah, saya kasih contoh seperti ini sebelum masuk ke dalam akuntansinya, ya. Misalkan di dalam memproduksi satu televisi, ya, kita membutuhkan biaya bahan baku adalah 10 juta, ya. Untuk memproduksi elektronik TV kita membutuhkan 10 juta rupiah, ya. Eh, ya, kita membutuhkan 10 juta rupiah. Nah, untuk biaya untuk memproduksi TV tentu kita harus punya karyawan, pegawai, ya. Nah, kita gaji mereka sebesar 5 5 juta, ya. Kemudian untuk memproduksi televisi kita menghabiskan biaya depresiasi mesin, kemudian kita menghabiskan biaya listrik sebesar 7 7 juta. Nah, jadi eh, total biaya produksi itu adalah 22 juta rupiah. Nah, dari biaya ini kita memperoleh 110 unit TV, ya. Jadi dari proses pengolahan ini, ya, bahan baku menjadi barang jadi, kita mengeluarkan 22 juta dan menghasilkan 10 unit unit TV, ya. 10 unit unit TV. Nah, sehingga kita bisa memperoleh biaya produksi per unitnya
itu adalah 2.200.000 rupiah, ya, 2 juta per unit, ya, per unit. Nah, nih dapat gini cara menghitung biaya produksi, ya. Kalau misalkan siapa yang mau menghitung, ya, mencari berapa biaya produksi es kopi gula aren, ya, kenapa dia ada yang di toko A, kopi kenangan itu 18.000, kemudian di Fore bisa sampai 29.000 sampai 32.000, kemudian di mana satu lagi yang Starbucks misalkan, kenapa dia sampai 50.000. Nah, kenapa? Kenapa misalkan sama pesanan kita kopi gula aren, ya, kopi gula aren. Nah, kopi gula aren di kopi kenangan 18, Fore 29, kemudian sampai di Starbucks sampai 50. Ini kan beda-beda. Apakah kenapa kita enggak, atau yang di apa yang sekarang yang keliling, ya, kopi kopi Go, ya, Kopika, ya, semua kopinya kopi gula arennya 10.000, ya, 10.000. Nah, ini kan menjadi eh bertanya-tanya. Kalau kami di akuntansi, saya sebagai orang akuntansi punya punya prinsip bahwa ketika saya membeli satu barang, saya usahakan, oh, ya, ternyata tidak, ini ya, sudah habis masa berlakunya. Nanti kita sambung. Jadi eh, saya, ya, punya prinsip di dalam membeli satu barang, ya, artinya bahwa ketika membeli barang saya harus tahu sebenarnya yang saya beli ini itu apakah dasarnya citra perusahaan atau memang nilainya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam barang tersebut. Jangan sampai saya hanya membeli barang itu hanya karena citra perusahaannya. Ya, ketika kita memilih hanya citra perusahaannya, maka kita membeli barang yang over cost. Jadi harga jualnya terlalu tinggi daripada biaya produksinya. Tetapi karena ada citra dan gengsi di situ, ya harus memilih itu. Ini kan agak 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 apa namanya? Agak kurang rasional diterima secara eh, ekonomi, ya. Makanya orang-orang akuntansi, kalau misalkan ada punya teman yang mungkin memahami betul eh, perusahaan manufaktur ini, pasti mereka tahu, oh, eh ini kan biaya produksinya tidak seperti ini, kenapa harganya seperti ini. Nah, biasa juga kayak kita beli kue, lebih bagus kita beli kue di jajanan pasar daripada kita mungkin beli di Adijaya. Kenapa? Karena Adijaya membeli kue itu kan dari usaha keluarga rumahan juga, ya, dia beli di orang, kemudian dijual, dikasih naik harganya, ya, kan dikasih naik tapi harga pokoknya harusnya lebih tinggi daripada harga harga jualnya. Itu kan satu, salah satu pilihan dalam mengelola keuangan. Kemudian, nah, ini yang menjadi problem. Nah,
saya kembali ke dalam biaya produksi ini. Sehingga ketika kita sudah tahu berapa biaya bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerjanya, kemudian berapa overhead pabriknya, ya, maka kita sudah bisa menghitung berapa eh, satu unit TV. Ya, misalkan dalam satu periode produksi itu bisa menghasilkan 10 unit TV. Dari itu biayanya kemudian dapat biaya produksi per unitnya. Ya, biaya produksi per unit 2.200.000. Nah, karena kita punya prinsip ekonomi ya bahwa dengan modal yang sedikit-sedikit ya sedikitnya kita ya sehingga eh, karena kita punya prinsip ekonomi itu ya dengan modal yang sedikitnya kita akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ya sehingga perusahaan itu mencoba untuk melihat yang pertama kalau misalkan eh, tidak ada eh, produk yang kita jual itu tidak ada di pasaran, maka kita bebas menentukan berapa harga jualnya. Bisa kan saja 500% dari biaya produksi. Kalau kita mau jual 15-11 juta, boleh. Karena di pasaran tidak ada produk yang sejenis. Kita yang bisa menguasai pasar itu. Ya, tetapi kalau misalkan pasarannya adalah 3 juta, ya, berarti margin yang kita peroleh ya sekitar, oh deh, jadi yang margin yang kita peroleh kalau mengikuti pasar, ya, dan kalau misalkan semakin unik, 800 diselisihnya, ya, 800 diselisihnya. Nah, disinilah keputusan-keputusan manajemen dibutuhkan, ya. Apakah kita mau bikin produk yang sesuai dengan pasar atau mungkin memproduksi barang yang mungkin langka di pasaran atau mungkin tidak ada sama sekali di pasaran. Kita punya eh, eh, ke- keunggulan sendiri ya, keunggulan sendiri. Ya, sehingga pas menentukan harga jual ya itu tidak dibatasi oleh harga pasar. Eh, Bandingkan eh, tidak ada di pasaran dengan ya dengan produksi yang sama, dengan biaya produksi yang sama, ya bisa harga jualnya bisa berbeda, ya harga jualnya bisa berbeda. Kenapa? Tergantung dari produk yang kita jual. Apakah ada di pasaran atau mungkin produk yang kita jual pasaran, ya. Saya taruh eh, bandingkan dengan Apple dengan Xiaomi. Pasti kan selisihnya seperti ini. Xiaomi pasti akan menjual berapa di pasaran. Tidak mungkin dia harus tidak jualnya di harga tidak ada pasar. Pasti keputusan ekonomi seseorang pasti banyak jika kalau seperti ini di barangnya. Mending cari ke yang lebih murah. Toh, seperti itu gambaran-gambaran tentang perusahaan manufaktur ini. Ya, yang paling utama adalah biaya produksinya. Ya, biaya produksi. Kemarin di perusahaan dagang itu tidak ada namanya biaya produksi karena kita tidak mengolah barang. Yang ada di dalam perusahaan dagang itu adalah harga pokok penjualan. Ya, berapa? Misalkan kita membeli TV 2.200.000, ya. Kita membeli TV 2.200.000.
Nah, karena kita usaha dagang, ya, usaha dagang berarti kan kita harus lihat perusahaan-perusahaan retail lainnya berapa mereka jualkan. Ya sehingga ini kan harga harga beli. Ya, jadi di eh, ini harga beli atau harga pokok penjualan. Eh, harga harga jual. Nah, harga jual ini juga karena perusahaan dagang agak dibatasi ya. Kecuali mungkin teman-teman menjual di daerah seperti di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua, ya, karena ada kos foreknya, yang ongkos kirimnya terlalu tinggi, kemudian barangnya juga komoditasnya juga kurang, sehingga harga jualnya bisa melambung tinggi. Tetapi kalau misalkan di Makassar ya mungkin ya kita jualnya 3 juta, ya, 3 juta, ya seperti itu. Jadi di perusahaan dagang itu dikenal sebagai harga pokok pembelian atau harga pokok penjualan, ya. Di perusahaan manufaktur ada namanya biaya produksi, ya, biaya produksi. Jadi kita harus tahu dulu berapa yang kita keluarkan untuk memproduksi 10 unit, baru kita tentukan berapa cost per unitnya. Nah, dapat 3 juta. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Dan nanti kita sambung dengan link yang sama ya, Siti Sarah ya. Saya lupa perpanjang langganannya. Silakan kalau ada pertanyaan, Dek. Ya, kalau